杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界就好。 Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini cahaya kemasan tiba-tiba menyambar di mata kiri Yangke. Kemudian pupil emas vertikal dan sempit segera muncul. Dari pupil itu seberkas cahaya yang mengandung kekuatan misterius melesat keluar dan menyinari langsung mata tunggal Gantian Leian yang besar. Yang membuat tubuh besar Gantian Leian bergetar hebat dan ia meraung seolah terluka. Bagaimanapun mata iblis penghancur memiliki efek memurnikan jiwa. Dan Gantian Leian telah mengembangkan kecerdasan dan jiwa, sehingga ia secara alami akan dikalahkan oleh mata iblis penghancur dunia. Sehingga tubuhnya yang besar terpelintir, dan tetakal yang tak terhitung jumlahnya terayun liar, seolah-olah akan meruntuhkan seluruh ruang. Melihat ada kesempatan, roh burung api menerkamnya, membuka mulutnya lebar-lebar dan menggigit tubuh Gantian Leian, dan terlihat dengan mata telanjang bahwa aliran kekuatan murni mengalir ke dalam tubuhnya melalui mulut burung api itu. Namun momentum Gantian Leian dengan cepat merosot. Seingin Anda mati, kalian semut telah membuat saya marah. Gantian Leian meraung dan tentakelnya terbang kembali, mengikat tubuh burung api itu dan melemparkannya jauh-jauh. Segera satu matanya menatap Yangke dan nafas yang dahsyat dan merusak turun ke Yangke. Dari satu mata itu, cahaya misterius melesat keluar, yang dapat menyaingi cahaya kemasan kehancuran dan mendorong ke arah Yangke sedikit demi sedikit. Jadi dapat dibayangkan bahwa suatu ketika cahaya misterius melimuti Yangke, maka jiwa dan roh Yangke akan lenyap. Teratai hidup! Teriak Yangke. Segera sebuah kuncup teratai tiba-tiba muncul di pupil mata kirinya yang berwarna emas. Begitu teratai itu muncul, ia bergetar dan menghilang. Namun dalam pandangan Gantian Leian, teratai itu menyerbu ke dalam lautan kesadarannya. Teratai itu menggunakan kekuatan jiwanya sendiri sebagai sumbernya, melahap dan menyerap dengan liar, dan mulai mekar perlahan. Setiap kali mekar, jiwanya akan sedikit layu. Ketika teratai itu mekar setengah, tubuh Gantian Leian benar-benar bergoyang, seolah mabuk. Tubuh yang awalnya padat dan kokoh juga menjadi sedikit ilusi. Tapi Yangke juga merasakan sakit yang luar biasa dan ia hampir tak bisa menahan diri. Melolong memilukan, namun demi menghadapi Gantian Leian, ia hampir mengeluarkan seluruh kekuatan spiritualnya dalam sekejap. Hanya untuk mendapatkan teratai itu. Tapi efeknya juga sungguh memuaskan. Gantian Leian terpukul keras dan ia tak punya tenaga tersisa untuk menyerangnya. Pada saat ini, raungan marah dan lolongan menyakitkan keluar dari mulut Gantian Leian. Tapi burung api memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan diri dari belenggu tentakel dan membuka mulutnya. Kemudian, tungku pemurnian kehidupan muncul perlahan. Di bawah dorongan gila burung api, tungku pemurnian mulai berputar dan daya tarik yang luar biasa datang dari mulut tungku. Sehingga tubuh Gantian Leian yang sudah gemetar tak mampu menahan tarikan kekuatan ini dan perlahan-lahan melayang menuju tungku pemurnian. Tidak! Gantian Leian meraung liar, tetapi sia-sia. Teratai yang ditanam di jiwanya dengan teknik rahasia menumbuhkan teratai telah menghabiskan sebagian besar kekuatan spiritualnya, dan ia tak mampu lagi menahan serangan burung api. Di tengah raungan, api guntur langit kering disedot ke dalam tungku pemurnian seperti gumpalan asap hijau. Setelah itu, burung api menoleh dan menatap Yangke, dan Yangke yang menutupi dahinya saling memandang, mengangguk lembut dan memberikan tatapan menyemangati. Segera burung api mengepakkan sayapnya dan berubah menjadi bola api yang membungkus tungku pemurnian dan segera tenggelam ke magma di bawahnya. Jelas pertarungan mereka belum berakhir. Dan pertarungan berikutnya akan terjadi di tungku pemurnian. Tetapi tidak seperti sebelumnya. Itu akan menjadi kandang burung api. Dan dia pasti akan berada di atas angin. Jadi Yangke tidak bisa lagi campur tangan. Dia percaya bahwa ketika burung api muncul lagi, itu akan memberinya kejutan.
Sambil memutar kepalanya dan melihat sekeliling, Yangke tidak tinggal di tempat yang sama, tetapi segera meninggalkan tempat ini. Dan jiwa serta tubuh rohnya kembali ke tubuhnya. Saat membuka matanya, Yangke melihat ekspresi khawatir dari boneka batu. Setelah memberinya pandangan yang meyakinkan, Yangke segera mengeluarkan beberapa ramuan, memasukkannya ke dalam mulutnya dan menutup matanya untuk memurnikannya. Waktu berlalu dan rasa sakit yang menusuk di benak Yangke berangsur-angsur menghilang. Dengan keberadaan harta karun seperti teratai dewa hangat 7 warna, kekuatan spiritualnya pulih dengan sangat cepat. Hanya dalam 1 hari ia tak lagi dalam kesulitan. Terlebih lagi setelah pertempuran ini, Yangke menyadari bahwa kekuatan spiritualnya justru meningkat. Jadi ini kabar baik. Pada saat ini, di bawah angin sepoi-sepoi yang berhembus dari belakang dan Yangke tak menoleh, melainkan tersenyum tipis. Selamat senior. Sekarang lembah Bingsin adalah satu-satunya di bintang Cilan dan bisa dikatakan lembah Bingsin mendominasi bintang ini, jadi ini patut dirayakan. Suara samar Loli terdengar dari belakang. Saya tidak berniat mendominasi apapun, semua yang saya lakukan hanyalah untuk berteman. Jika Sekte Wayo tidak campur, banyak orang akan mati di lembah Bingsin di masa depan. Yangke mengangguk pelan dan pernyataan ini sejalan dengan karakter Loli. Tapi kali ini berkat Anda, Tuan Muda Yang. Jika Anda tidak di sini untuk menahan Ganten Leyan, lembah Bingsin saya tidak akan bisa berjalan semulus ini. Kata Loli penuh syukur. Kita masing-masing hanya mengambil apa yang kita butuhkan. Senior, Anda tidak perlu sungkan. Yangke menggelengkan kepalanya perlahan. Lalu bagaimana dengan orang-orang dari Sekte Wayo itu? Mereka yang berada di atas alam kembali kekosongan akan dibunuh. Mereka yang berada di bawah alam kembali kekosongan yang membunuh murid-murid lembah Bingsin juga akan dibunuh. Yang lainnya akan dibebaskan setelah kultivasi mereka habis. Loli menjawab, Senior baik. Maksud Anda saya terlalu baik? Loli tersenyum tipis. Saya tidak berani. Senior, Anda punya alasan sendiri untuk melakukan ini, dan saya tidak berani ikut campur. Yangke berkata dan linglung. Loli tersenyum dan berkata, katakan saja apa yang ingin Anda katakan, apa yang perlu ditakutkan. Hanya saja ada puluhan ribu murid di Sekte Wayo. Jika mereka semua terbunuh, Tuhan tidak akan mengizinkannya. Yangke mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Seorang prajurit harus bertindak sesuai kata hatinya. Dan Loli bukanlah pembunuh. Jika dia benar-benar melawan kata hatinya dan membunuh semua orang di Sekte Wayo, itu mungkin akan memengaruhi karakternya dan berdampak buruk padanya. Meski melepaskan murid-murid itu tampaknya agak baik, namun itu sejalan dengan hati Loli. Tuan Muda Yang, di mana api guntur langit kering sekarang? Loli bertanya lagi dengan rasa ingin tahu. Yangke menunjuk ke dasar magma. Masih ada di dalam, tapi mungkin akan segera hilang. Tubuh Loli terguncang dan tatapan ngeri muncul di mata indahnya. Dia tahu betapa ganasnya api guntur langit kering, tetapi dari apa yang dikatakan Yangke, dia ternyata memiliki kemampuan untuk memadamkan api yang ganas itu, yang di luar dugaan Loli. Menurutnya, Yangke mungkin bisa mengendalikan api guntur langit kering sehingga ia bisa melepaskan diri dan menghadapi Sekte Wayo. Jadi setelah menghadapi Sekte Wayo, dia segera bergegas ke sini untuk membantu Yangke. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia tak punya urusan di sini. Tuan Muda Yang memiliki kemampuan yang hebat dan saya mengagumi Anda. Loli dengan tulus mengaguminya. Bahkan jika ia bertindak, ia tidak yakin dapat memadamkan api yang ganas itu. Tetapi Yangke memiliki kemampuan ini. Terima kasih atas pujian Anda, Senior. Karena tidak ada yang bisa dilakukan di sini, saya tidak akan tinggal di sini lagi. Jika Anda punya waktu, silakan datang ke lembah Bingsin saya sebagai tamu. Dan seluruh lembah Bingsin akan menyambut Anda. Akan ada kesempatan. Yangke tidak berkomentar. Loli tanpa ragu-ragu dan segera pergi. Setelah Loli pergi, seseorang lain terbang turun dari kawah, membawa udara dingin, lalu duduk di sebelah Yangke, dan itu adalah Suyan. Yangke menoleh, mengulurkan tangan dan meraih salah satu tangan kecil Suyan. Menggenggamnya telapak tangannya dan memainkannya dengan lembut. Suyan tidak berbicara, hanya tersenyum damai, menatap magma yang tergulir di depannya, menyadarkan kepalanya di bau Yangke.
dengan ekspresi puas di wajahnya. Sepertinya kedua kakak beradik senior itu baru sempat menikmati kebersamaan yang hangat sampai saat ini. "Adik junior, kemana kita akan pergi selanjutnya?" tanya Suyan setelah sekian lama. "Pergi ke Bintang Gelap." "Bintang Gelap? Di mana itu?" "Bintang Gelap memang sangat jauh, tapi jauh lebih baik daripada benua Tongsuan saat ini. Meskipun ada hukum langit dan bumi yang aneh yang menekannya, tapi tempat ini sangat cocok untuk mengembangkan orang-orang di benua Tongsuan. Dan kita punya sekte Lingshou di sana, yang berada di tanah harta karun." Yangke menggambarkan keindahan Bintang Gelap satu persatu, dan Suyan tak bisa menahan kerinduannya, yang seolah-olah dibela bintang yang luas dan yang tak terbatas. Kemanapun Yangke pergi selama dia ditemani pria ini di sisinya, bahkan ujung bumi pun adalah rumahnya. Saat ini Suyan merasa lebih puas dari sebelumnya. Pertarungan antara burung api dan gantian Leian terasa sangat lama, tapi Yangke dan Suyan menunggu di kawah selama setengah bulan, dan pertarungan di bawah masih belum ditentukan. Kemudian Binglong datang dan memberi Yangke banyak cincin ruang angkasa. Dan cincin ruang angkasa itu adalah semua kekayaan milik Sekte Huayo. Mineral berharga, bahan obat, harta rahasia yang telah selesai. Ramuan, buku panduan bela diri, ratusan juta kristal suci, dan sebagainya. Lagi pula Lembah Bingsin mampu menghancurkan Sekte Huayo dalam satu serangan berkat Yangke. Tentu saja mereka tidak berani mengambil semua kekayaan yang dijarah dari markas Sekte Huayo. Setelah melihat instruksi Loli, Binglong secara pribadi membagi kekayaan besar itu menjadi 2 bagian. Lembah Bingsin mengambil 1 bagian dan Yangke mengambil yang lain. Dan ini adalah isyarat niat baik Lembah Bingsin. Dan mereka berusaha memperbaiki hubungan dengan Yangke. Dan Yangke mengerti dalam hatinya. Jadi tentu saja dia tidak akan menolak dan dengan mudah mengambil cincin ruang angkasa itu. Sekarang, setelah dia membawa puluhan ribu orang ke Bintang Gelap, inilah saatnya sejumlah besar bahan untuk kultivasi dibutuhkan. Kekayaan Sekte Huayo cukup bagi orang-orang di benua Tongsuan untuk digunakan selama lebih dari 10 atau 20 tahun tanpa khawatir. Meskipun Yangke tidak pernah meninggalkan kawah, ia masih bisa mendeteksi pergerakan orang-orang di Lembah Bingsin. Setelah Sekte Huayo dihancurkan, pegunungan Huayo ini menjadi tanah tak bertuan. Dan penduduk Lembah Bingsin mempraktekkan latihan berbasis es. Jelas tidak cocok untuk membuka cabang di sini. Namun mereka memiliki banyak sekte yang berafiliasi. Dan beberapa di antaranya telah bermigrasi ke pegunungan Huayo akhir-akhir ini. Dan kembali menempati tanah harta karun Feng Shui ini. Tapi semua ini tidak ada hubungannya dengan Yangke. Selama hari-hari penantian, ia dan Suyan berbincang tentang segalanya. Mengobrol tentang apa yang terjadi satu sama lain selama 30 tahun terakhir. Setiap hal sepele dapat membuat satu sama lain mendengarkan dengan penuh minat. Terkadang mereka bermeditasi dan berlatih, sampai keduanya menemukan bahwa ketika mereka berlatih bersama, kecepatan latihan mereka lebih dari 10 kali lipat lebih cepat daripada ketika mereka sendirian di hari kerja. Energi suci di antara mereka menyatu dan mengalir tanpa henti. Seperti sungai yang deras, dengan liar menyerap energi spiritual dari langit dan bumi di dekatnya dan menuangkannya ke dalam tubuh mereka. Waktu berlalu dan setengah bulan lagi telah berlalu. Keduanya yang sedang berlatih seolah merasakan sesuatu dan membuka mata mereka bersamaan, lalu melihat ke bawah. Di bawah magma yang awalnya bergulung-gulung dan menderu kini mulai mereda, dan panas terik yang mengerikan di sekitarnya juga mulai mereda. Magma yang cair itu pun tampak semakin padat, seolah-olah ada sesuatu yang menyerap semua panas di kawah. Mata Yangke berbinar, ia menebak-nebak dan mengamati dan penuh harap. Setengah hari kemudian situasinya semakin jelas. Suhu di kawah telah turun ke normal, bahkan orang biasa yang belum pernah berlatih pun tak akan merasa terlalu tidak nyaman. Magma yang bergulung-gulung di depannya tampak setengah padat. Ada hembusan nafas yang naik dengan cepat dari kedalaman di bawah. Hembusan nafas itu terasa familiar bagi Yangke dan senyum tersungging di sudut mulutnya. Tiba-tiba sebuah cahaya merah memancar dari bawah dan seekor burung api sepanjang sekitar 3 kaki tiba-tiba melayang di udara.
Seluruh tubuhnya merah menyala, menyilaukan mata, dan di sekujur tubuhnya terdapat kilatan petir ungu, memancarkan nafas yang mendominasi dan merusak. Yangke mengangkat alisnya, menatap burung api yang bersinar itu dengan heran, dan merasakan nafas yang kuat di tubuhnya. Diam-diam terkejut. Burung api itu tidak diragukan lagi telah berhasil melahap api guntur langit kering, dan telah mengembangkan jiwanya. Burung api yang telah berevolusi tak tertandingi oleh yang sebelumnya. Dan kekuatannya lebih dari 10 kaki lipat. Bahkan Yangke merasakan tekanan dari burung api yang hanya bisa diberikan oleh alam raja kekosongan, yang menunjukkan burung api itu sekarang sebanding dengan alam raja kekosongan. Sehingga wajah Yangke berseri-seri gembira. Pada saat ini, burung api itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan teriakan yang jelas dan keras, dan tampak sangat bersemangat. Segera tubuhnya berputar, sayapnya berlipat, dan seluruh bentuk tubuhnya berubah drastis dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian seorang wanita cantik bertubuh seksi dengan rambut merah menyala tiba-tiba muncul di hadapan Yangke. Melihat itu Yangke tertegun sesaat, karena kecantikan di hadapannya begitu indah hingga tak terlukiskan. Wajahnya yang halus dihiasi fitur alami tanpa cacat, dan alis panjang seperti pohon willow. Hidungnya lurus dan halus, dan bibir merahnya yang tipis dan lembut, berkilau seperti batu rubi, yang membangkitkan lamunan tak berujung. Sosoknya sangat seksi, dengan dada yang penuh dan bulat serta pinggang yang ramping. Kedua kakinya yang indah, lurus dan ramping. Yang terpenting, ia mengenakan baju zirah merah menyala hanya menutupi dadanya yang penuh, dan bagian sensitif dari paha hingga perut bagian bawah, dan kaki gioknya melangkah ringan di kehampaan, seolah-olah menginjak hati orang-orang. Sehingga Yangke tiba-tiba merasa sedikit pusing. Suyan juga menutup mulutnya dengan tangan karena terkejut, lalu ia seperti teringat sesuatu, dan menatap Yangke sambil tersenyum, matanya penuh makna. Bagaimana Anda bisa menjadi seperti ini? Yangke menunjuk burung api yang telah berevolusi dan sedikit bingung. Halo Tuan. Burung api itu tiba-tiba membungkuk kepada Yangke dan dia berbicara dengan jelas. Suaranya sangat dingin yang tidak sejalan dengan tubuhnya yang panas. Terlebih lagi suaranya mengandung semacam aura destruktif dan pembunuh. Seperti mata merah gelapnya yang menyala seperti api. Melihat melalui matanya, Yangke bahkan bisa melihat dunia aneh yang sedang terbakar. Dunia yang membakar yang tampaknya mampu melelehkan jiwa manusia. Anda bisa bicara? Yangke bahkan lebih terkejut dan mulutnya terbuka lebar. Burung api itu mengangguk berpikir sejenak lalu berkata, setelah menyatu dengan orang itu saya bisa bicara. Mengapa Tuan muda tidak menyukai saya seperti ini? Haruskah saya menyukainya? Alis Yangke berkedut diam-diam. Dan ia melihat Suyan menatapnya dengan penuh minat dari sudut matanya, dan ia tak kuasa menahan rasa bersalah. Seharusnya begitu, saya telah mengikuti Tuan selama bertahun-tahun, dan saya rasa Tuan memiliki hobi ini. Jadi, diam! Yangke geram, menarik nafas dalam-dalam, menoleh menatap Suyan, dan berkata dengan serius. Ini fitnah, ini pencemaran nama baik. Kakak senior, jangan dianggap serius. Suyan tersenyum dan berkata, tentu saja saya percaya pada adik junior. Kalau begitu, saya salah. Burung api itu berpikir serius sejenak, dengan tulus mengakui kesalahannya, dan setelah itu ia memberi hormat kepada Suyan dengan wajah serius. Saya bertemu Nona. Gadis itu memiliki penglihatan yang bagus. Yangke menatap burung api itu dengan pandangan setuju. Suyan tersenyum, melangkah maju memegang tangan burung api dan berkata, jangan terlalu sopan, saya lihat wujud Anda yang berubah ini tidak terlalu tua. Mulai sekarang kita akan saling memanggil saudari. Nah, Anda sudah mengikuti adik junior selama bertahun-tahun. Dan Anda pasti tahu betul apa yang telah dia lakukan selama ini. Jadi mari kita ngobrol baik-baik jika ada waktu. Tuan, mungkin tidak ingin saya mengungkap privasinya, terutama dengan beberapa wanita. Burung api merutkan kening dan menjawab, tampak sedikit enggan. Wajah Yangke sehitam dasar panci. Tiba-tiba ia menyadari bahwa dia masih menyukai burung api yang patuh padanya.
yang tidak banyak berpikir atau berbicara. Bahkan meskipun kecerdasan burung api telah meningkat pesat dan kekuatannya telah melonjak, tetapi mengapa Yangke selalu merasa kehilangan sesuatu? Ngomong-ngomong, adik junior, dia sekarang memiliki tubuh manusia. Apakah dia punya nama? Suyan tidak bermaksud menggali hal-hal sepele itu, dan tiba-tiba bertanya. Yangke menggelengkan kepalanya dan menatap burung api lalu berkata, "Anda mau nama?" Cahaya aneh berkilat di mata burung api itu dan ia berkata dengan suara berat, "Tolong beri saya nama, Tuan." Nama adalah nama sandi. Hanya ketika diberi nama, ia dianggap sebagai makhluk hidup yang nyata. Sebut saja Liu Yan. Yangke tidak terlalu memikirkannya. Setelah semuanya beres, kapal perang kelas Raja Kekosongan yang gelap gulita berlayar jauh di dalam wilayah bintang, tanpa kendali manusia, dan bergerak cepat menuju arah tertentu secara otomatis. Di seluruh kapal perang, hanya beberapa prajurit yang memantau pergerakan di sekitarnya. Namun Yangke tidak ada di sana, tetapi memasuki mutiara alam misterius. Lagi pula ini adalah perjalanan pulang. Dan bintang kegelapan adalah rumah baru bagi penduduk benua Tongsuan. Dan sudah setahun sejak kepergian bintang Cilan, selama tahun ini, kapal perang telah berlayar dengan aman dan stabil, sesuai dengan rute peta bintang yang digambar oleh Yangke. Sesekali ada beberapa masalah kecil, tetapi di bawah rentetan meriam kristal, sehingga jalan di depan yang tidak terhalang. Lagi pula kekuatan tirani kapal perang kelas Raja Kekosongan bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi oleh banyak orang. Di mutiara alam misterius, Yangke dan Xian Ningsang terus memberikan ramuan, menghabiskan banyak sumber daya finansial dan material untuk membantu penduduk benua Tongsuan meningkatkan ranah kultivasi mereka. Sehingga kekuatan keseluruhan dari 3 suku manusia, iblis dan monster telah meningkat secara dramatis. Banyak prajurit yang telah masuki alam suci, bahkan para master teratas dari 3 ras sekarang telah mencapai tingkat kedua atau ketiga alam raja suci. Kekuatan mereka telah meningkat pesat dan ini adalah proses akumulasi kekuatan dan kemudian melepaskannya. Bagaimanapun situasi benua Tongsuan berbeda dengan bintang gelap. Benua Tongsuan disebabkan oleh kurangnya energi spiritual di dunia yang membatasi ranah prajurit. Sementara benua bintang gelap ditekan oleh hukum. Sekarang, di alam Suan kecil, energi spiritual kaya dan mencukupi, serta persediaan materi kultivasinya melimpah. Jadi para prajurit dari benua Tongsuan secara alami dapat berkembang dan meningkatkan kekuatan yang sangat baik. Ada juga Yang Xiuzu dan yang lainnya yang menjelaskan rahasia kultivasi kepada mereka. Jadi akan aneh jika mereka tidak membuat kemajuan pesat. Setiap hari suasana di Mutiara Suanji penuh kegembiraan. Setiap hari seseorang menerobos belenggu mereka sendiri dan maju ke tingkat berikutnya. Meskipun Yangke memberikan perlakuan khusus kepada kerabat terdekatnya, tapi setiap orang memiliki keegoisan. Yangke tidak terkecuali. Orang tua, guru, leluhur dan para paman, iblis bumi dan lainnya. Yangke secara pribadi meracik berbagai macam ramuan ajaib untuk mengubah fisik mereka, menguras meridian mereka dan meningkatkan potensi serta kualifikasi mereka secara menyeluruh. Di sebuah istana, di jendela lantai 2, sesosok cantik berdiri di dekat jendela. Angin sepoi-sepoi bertiup mengacak-ngacak rambutnya. Ia menatap kosong ke alun-alun di kejauhan. Pandangnya tertuju pada seorang pemuda tampan, matanya lembut. Ada jejak nostalgia di kedalaman matanya. Saudari Qiu. Sebuah teriakan tiba-tiba datang dari belakang. Qiu Yimeng mengalihkan pandangannya dan menoleh, melihat sepasang saudara kembar datang bersama. Mereka adalah Hui Jier dan Hu Meier. Anda di sini. Qiu Yimeng tersenyum tipis dan menarik kembali pikirannya. Duduk. Hu Jier menatapnya dengan serius, menatap keluar jendela lagi. Ketika ia menemukan sosok yang sibuk di alun-alun, ia tiba-tiba mendesah. Sepertinya jaraknya semakin besar. Saya tidak tahu apakah saya bisa mengejarnya di kehidupan ini. Ya, semakin saya berlatih, saya semakin jauh darinya. Ekspresi Hu Meier juga meredup. Qiu Yimeng tersenyum dan berkata, Kenapa kalian berdua begitu putus asa?
kemampuan sihir tak tertandingi yang kalian berdua kembangkan setidaknya jauh lebih baik daripada saya. Sekarang kalian berdua telah mencapai tingkat kedua alam Raja Suci, tapi saya baru saja memasuki alam Raja Suci. Ngomong-ngomong, saya dengar dia sudah mencapai tingkat ketiga alam kembali kekosongan. Humair tampak khawatir. Satu-satunya yang bisa menemaninya sekarang adalah Suyan dan Xianningsang. Meskipun saya tidak tahu bagaimana mereka berkultivasi, tetapi mereka semua telah mencapai alam kembali kekosongan. Xianningsang bahkan telah menembus tingkat kedua beberapa hari yang lalu, yang sungguh menyebalkan. Mereka punya kesempatan sendiri, kita hanya perlu bekerja keras. Kita tidak meminta untuk mengejarnya, tetapi hanya berharap untuk tidak tertinggal terlalu jauh darinya. Qiu Yimeng membujuk. Saudari Qiu benar-benar bertekad. Hu Jier sedikit terharu dan menatap Qiu Yimeng dengan kagum. Qiu Yimeng tersenyum dan berkata, karena kita telah memilih untuk mengikutinya keluar dari benua Tongsuan, kita harus memiliki hati ini. Jika kita putus asa, lebih baik kita tetap di benua Tongsuan dan menjadi penguasa. Bagaimana menurut saudari? Hu Jier dan Humair saling memandang dan mengangguk dengan serius. Baiklah, ikuti saya. Sebelumnya saya juga telah mengundang talenta muda lainnya dari ras iblis dan monster. Kali ini generasi muda dari ketiga ras kita akan menjadi tandingan yang bagus. Hanya kompetisi yang dapat membuat orang dewasa. Qiu Yimeng berdiri dan menyapa kedua wanita itu. Hu Jier dan Humair bergegas mengikuti. Pada saat ini hari-hari di Mutiara Xuanji terlalu tanpa kejadian apapun. Waktu berlalu dengan cepat dan 1 tahun berlalu. Suatu hari Yang Ke sedang berlatih bersama Suyan. Keduanya menempelkan telapak tangan mereka dan energi suci masing-masing mengalir di tubuh mereka. Tiba-tiba ia membuka matanya seolah merasakan sesuatu. Ada apa? Suyan juga membuka matanya dan bertanya dengan curiga. Sepertinya di sini. Yang Ke menyeringai. Apakah kita akhirnya sampai? Suyan juga cukup senang. Perjalanan ini sangat panjang. Ya, lokasi bintang kegelapan sangat terpencil. Jika bukan karena kapal perang kelas Raja Kekosongan, kita tidak akan bisa keluar sama sekali. Ikuti saya untuk melihat. Baiklah. Panggil Xianningsang juga. Setelah memberitahu Xianningsang, mereka bertiga melesat dan muncul di kapal perang. Segera seorang murid sekte Ling Xiu maju untuk melapor. Master Sekte, bintang kegelapan ada di depan. Kita akhirnya pulang. Ekspresinya sangat gembira. Dia berbeda dari orang-orang di benua Tongsuan. Dia awalnya adalah murid keluarga Heike dan lahir di bintang kegelapan. Perjalanan bersama Yang Ke ini telah berlangsung setidaknya 7 atau 8 tahun. Tentu saja dia merindukan kampung halamannya. Mohon beri instruksi, Master Sekte. Tanya murid sekte Ling Xiu dengan hormat. Turunlah. Baik. Saat berikutnya kapal perang dengan cepat melaju menuju bintang kultivasi yang besar itu. Hanya seperempat jam sebelum dia sesudahnya, kapal itu memasuki atmosfer. Pemandangan menawan di bawah langsung terlihat. Yang Ke tidak membiarkan kapal perang itu melanjutkan pelayarannya, melainkan membawa Suyan dan Xianningsang menjauh dari kapal perang. Menempatkan kapal perang itu ke dalam Mutiara Xuanji dan mengendalikan pesawat olang-aling bintang untuk mendarat di bawah. Bagaimanapun kapal perang kelas Raja Kekosongan itu terlalu mencolok dan Yang Ke tidak ingin memamerkannya ke dunia kecuali benar-benar diperlukan. Saat Suyan dan Xianningsang yang baru saja tiba merasakan energi spiritual surga dan bumi yang kaya di sini. Mereka terkejut sekaligus melebih-lebihkan. Mereka menghirup udara. Adik junior, kota apa itu di bawah? Besar sekali. Xianningsang menunjuk ke sebuah kota di bawah dan bertanya. Ini, saya tidak tahu banyak. Yang Ke menggaruk kepalanya dengan canggung. Meskipun ia telah menghabiskan banyak waktu di bintang gelap, seluruh bintang gelap terlalu besar. Jadi ia tentu saja tidak dapat mengenali penampilan di setiap kota. Xianningsang merutkan bibirnya dan tersenyum, tak lagi mempermalukan Yang Ke. Ekspresi Yang Ke tiba-tiba berubah. Ia mengamati garis besar kota di bawahnya dengan seksama, lalu tertawa. Setahu di mana ini? Tempat apa? Ini kota Tianyun. Yang Ke menunjuk ke bawah. Lihat ke sana, ada pegunungan di sana. Apa Anda melihatnya?
Saat pertama kali datang ke Bintang Gelap, saya menetap di Gunung Gua Naga ini. Kemudian tempat ini dikepung oleh banyak orang. Setelah pertempuran hebat, Gunung Gua Naga hancur dan kami pindah ke Sekte Linso saat ini. Sambil mengikuti jarinya, Suyan dan Xianningsha melihat sebuah pegunungan kecil yang bobrok. Mungkin karena Yang Ke pernah di sana sebelumnya. Kedua wanita itu menatap pegunungan itu dengan tatapan ramah. Ini benar-benar takdir. Suyan menghela nafas. Saat pertama kali datang ke Bintang Gelap, Yang Ke singgah di sini. Kali ini saat kembali, ia tiba-tiba juga datang ke sini. Lintasan sejarah secara mengejutkan tumpang tindih. Ini memang takdir. Ayo pergi, ikuti saya turun. Saya kenal penguasa kota-kota Tianjun. Karena meminjam susunan ruang angkasa mereka adalah hal yang tepat. Yang Ke melambaikan tangannya dan bergegas turun. Menguasai kota-kota Tianjun adalah Fei Zitu. Seandainya ia tidak terluka terakhir kali di wilayah kekuasaannya runtuh, ia pasti akan mengikuti Yang Ke meninggalkan Bintang Gelap seperti Qiantong. Setelah bertahun-tahun entah apakah kultivasi Fei Zitu telah pulih. Saat Yang Ke lemah, Fei Zitu merawatnya dengan baik dan Yang Ke selalu bersyukur. Namun pada saat ini tiba-tiba muncul gelombang fluktuasi energi yang dahsyat dari suatu tempat di bawah. Adik junior, ada yang bertarung. Suyan menyadari sesuatu dan menunjuk ke arah tertentu, lalu berkata kepada Yang Ke. Yang Ke menoleh ke sana, tiba-tiba ekspresinya terkejut dan terhenti. Ekspresinya berubah terkejut dan aneh. Bagaimana mungkin mereka? Meskipun mereka berada ratusan mil jauhnya dengan kekuatan suci Yang Ke saat ini, ia langsung mengetahui identitas kelompok petarung ini. Ternyata mereka adalah Wei Guncang dan Dong Xuan-er, murid senior Istana Bulan Bayangan. Kedua orang ini adalah bintang baru sekte tersebut, dan mereka adalah talenta muda yang terkenal di seluruh Bintang Gelap. Setelah bertahun-tahun bertemu, ranah kultivasi keduanya tampaknya semakin meningkat. Ketika mereka bergabung, kekuatan tempur mereka meledak jauh melampaui level pertama alam kembali kekosongan. Namun lawan yang bertarung dengan mereka bahkan lebih kuat, dengan lebih dari selusin master alam. Kembali ke kosongan dan bahkan seorang master tingkat ketiga mengepung Wei Guncang dan Dong Xuan-er dan tak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Bagaimana mungkin mereka? Yang Ke bingung. Ini dekat kota Tianjun, wilayah pengaruh Istana Bulan Bayangan. Wei Guncang dan Dong Xuan-er adalah calon pilar Istana Bulan Bayangan. Wei Guncang adalah murid dari kepala aula lama dan Dong Xuan-er adalah murid Qiantong. Status dan kedudukan mereka luar biasa. Tapi siapa yang berani menyerang mereka di wilayah pengaruh Istana Bulan Bayangan? Yang Ke secara naluriah merasakan ada sesuatu yang salah. Seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi di Bintang Gelap selama ia pergi. Apakah Anda mengenalnya? Tanya Suyan. Iya, mari kita pergi dan melihat. Wajah Yang Ke muram dan ia memimpin Suyan dan Xianningsha untuk terbang ke sana dengan cepat. Di ratusan mil jauhnya, Wei Guncang dan Xuan-er bertempur dalam pertempuran berdarah dan lawan mereka adalah 5 orang kuat di alam kembali kekosongan. Meskipun Wei Guncang dan Xuan-er kuat, mereka masih kalah jumlah. Dan mereka tampaknya telah mengalami banyak pertempuran dalam periode terakhir yang menyebabkan energi suci mereka menjadi lemah dan aura mereka sedikit lemah. Jika mereka tidak khawatir tentang harta rahasia seperti bulan bundar yang melayang di atas kepala Wei Guncang, musuh akan bergegas dan membunuh keduanya. Harta rahasia seperti bulan bundar diaktifkan oleh metode rahasia Wei Guncang yang memancarkan cahaya lembut. Tapi cahaya itu bisa berubah menjadi ribuan bentuk yang dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan, sehingga selalu menyelamatkan nyawa Wei Guncang dan Dong Xuan-er pada saat kritis. Meskipun harta karun rahasia yang tampak seperti bulan purnama ini sangat kuat, tapi jika Wei Guncang sering mengaktifkannya, itu hanya akan menghabiskan banyak energi mereka. Oleh karena itu, selama pertempuran dia menjejalkan ramuan ke dalam mulutnya, berharap untuk memulihkan energi sucinya, tetapi efeknya tidak sesuai yang dia bayangkan. Sekarang 5 master alam kembali ke kosongan yang mengepung Wei Guncang dan Dong Xuan-er agak berhati-hati dan tidak terburu-buru untuk membunuh mereka. Mereka hanya bertarung di samping untuk menghabiskan kekuatan fisik dan energi suci keduanya, seolah-olah ingin menangkap mereka hidup-hidup.
Tidak jauh dari sana, seorang prajurit alam kembali ke kosongan tingkat ketiga berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya, menatap Wei Kuncang dengan mata dingin dan berteriak. Keponakan Wei, jangan melawan dan keras kepala, serahkan piring perak Tian Yue dan paman Anda akan mengampuni nyawa Anda. Bah! Wei Kuncang meludah, dan meskipun tampak sangat malu, wajahnya penuh penghinaan. Shelley, Anda dulunya adalah tetua Istana Bulan Bayangan, tapi Anda tidak mau begitu rakus akan hidup dan takut mati. Anda tidak hanya berkolusi dengan roh jahat dan merugikan sekte, tapi sekarang Anda bersedia menjadi kaki tangan pencuri itu. Kalau Anda ingin saya menyerahkan piring perak Tian Yue, datanglah dan ambil sendiri. Wei Kuncang yang berlumuran darah, tetapi ia tetap tidak mengubah karakter heroiknya. Mendengar itu ekspresi Shelley berubah dingin dan matanya penuh dengan niat membunuh karena kata-kata Wei Kuncang jelas-jelas menusuk hatinya. Namun dia menarik nafas dalam-dalam dan tidak langsung marah, melainkan terus berkata dengan sungguh-sungguh. Keponakan Wei, Anda juga orang hebat di generasi Anda. Tidakkah Anda tahu apa artinya burung yang baik memilih pohon untuk bertengger? Bintang kegelapan hari ini adalah yang menutupi langit dengan satu tangan. Kejayaan Istana Bulan Bayangan dan banyak sekte besar telah hilang selamanya. Paman Guru menganggap Anda muda dan bodoh dan tidak ingin berdebat dengan Anda. Serahkan piring perak Tian Yue dan Anda boleh pergi. Kalau tidak, mati pun tidak masalah. Tidakkah Anda memikirkan Xuan Er? Ia secantik bunga. Jika dia mati di sini bersama Anda, tidakkah Anda merasa bersalah sama sekali? Raut wajah Wei Kuncang sedikit berubah. Dalam pertempuran sengit itu, ia menoleh ke arah Dong Xuan Er dan warna merah darah yang ganas di matanya langsung bergantikan oleh sentuhan kelembutan. Memang tak dapat dipungkiri bahwa Shelley licik dan licik, dan ia menghancurkan momentum Wei Kuncang hanya dengan beberapa patah kata. Dong Xuan Er menggertakkan gigi peraknya dan berteriak. Kakak, jangan dengarkan omong kosongnya, dia bukan lagi paman kita. Xuan Er tidak menyesal mati bersama Anda, jadi piring perak Tian Yue tidak boleh diserahkan apapun yang terjadi. Xuan Er, gumam Wei Kuncang saat itu. Mata Shelley berkilat cemerlang. Ia telah menantangkannya, tetapi tiba-tiba ia mengaktifkan energi sucinya yang murni dan mengarahkan tangannya ke arah Wei Kuncang. Tiba-tiba cahaya gelap meledak dari ujung jarinya, dan cahaya itu mengenai dada Wei Kuncang saat ia kehilangan kesadaran, yang membuat tubuh Wei Kuncang bergetar hebat. Ia memutahkan seteguk darah dan momentumnya yang sudah melemah dengan cepat melemah. Ia mundur lebih dari 3 kaki dan tidak dapat menyeimbangkan tubuhnya. Kakak! Dong Xuan Er terkejut. Ia berteriak nyaring seperti burung kukuk yang menangis darah, sehingga membuat orang menangis. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.